damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kembali menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 12 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita, bolehlah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, diangkat tema kita ibadah yang sejati, yang secara otomatis mengajak kita untuk memahami tentang kesejatian sebuah ibadah, atau mengajak kita untuk memahami sejauh mana yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Roma, terkhusus kepada mereka orang-orang Kristen yang ada di Roma yang berlatar belakang dari non-Yahudi, atau bisa dikatakan orang-orang Yunani yang melaksanakan setiap ibadah mereka itu dan mungkin bertentangan dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi atau yang lainnya pada saat itu. Sehingga mungkin muncul dalam pikiran mereka, manakah yang lebih sejati? Ibadah siapakah yang lebih sejati? Sehingga Rasul Paulus mengajak mereka untuk memahami tentang kesejatian ibadah itu dari apa yang dituliskannya kepada jemaat Roma melalui perikop ini. Dan ini juga yang mungkin terjadi sampai saat ini, bahwa banyak orang Kristen atas nama gereja
ingin mengejar kesejatian sebuah ibadah itu dengan berbagai macam cara ataupun ritual-ritual ibadah. Seperti kita gereja GKPI, kita lebih memfokuskan ibadah kita itu terletak kepada liturgi dalam ibadahnya. Mulai daripada nyanyian, khotbah, nyanyian, pengakuan dosa, nyanyian, mendengarkan petunjuk hidup baru ataupun hukum Taurat, nyanyian baru, khotbah dan seterusnya diselang-seling oleh nyanyian. Ini fokus daripada ibadah kita. Dan ada beberapa gereja-gereja lain juga mencari kesejahteraan ibadahnya dengan full musik, full nyanyi, tanpa harus ada itu. Ada juga ibadah-ibadah yang lebih menekankan doa-doa yang lebih banyak daripada hal yang lain. Ada juga ibadah-ibadah yang diperlakukan dengan ritual-ritual yang lainnya seperti apa yang sudah menjadi tradisi ataupun yang dibawa dari kesukuan-kesukuan masing-masing. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam perikop ini, kesejatian ibadah itu ada pada diri setiap masing-masing sebagai pelaku ibadah. Ibadah itu bisa sejati tergantung kepada orang yang melakukan ibadah itu. Bolehkah dia mencapai kesejatian melalui ibadah yang dia lakukan? Sehingga Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Roma pada saat itu, dan juga kepada kita umat-umat Kristen sampai saat ini, terlepas daripada ritual dan cara-cara kita melaksanakan ibadah kita masing-masing, diingatkan, pribadimu lah yang engkau harus siapkan untuk mencapai kesejatian daripada ibadah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah itu tidak terlepas dari apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti visi daripada gereja kita GKPI. GKPI adalah persekutuan yang didasari atas penyembahan dan persembahan. Penyembahanmu, cara menyembahmu, cara ibadahmu itu juga berhubungan erat dengan persembahanmu kepada Tuhan. Dan kesejatian ibadah itu terletak kepada bagaimana caramu mempersembahkan, bagaimana caramu menghadap kepada Tuhan, bagaimana caramu bersikap tunduk taat kepada Tuhan. Itulah kesejatian daripada ibadah. Oleh karena itu dari perikop ini kita akan melihat beberapa hal yang coba ditawarkan oleh Rasul Paulus agar jemaat-jemaat di Roma dan juga sampai kepada kita saat ini memahami tentang mencapai kesejatian dalam sebuah ibadah. Yang pertama dikatakan Rasul Paulus melalui suratnya pasal 12 ini, sikap mensyukuri ataupun bersyukur. Nilai sebuah ibadah yang sejati itu adalah jika di dalamnya seseorang itu mampu mensyukuri atau bersyukur kepada Tuhan. Jika kita hari ini datang ke gereja ini, datang ke rumah Tuhan ini untuk beribadah, didasari dengan rasa bersyukur ataupun ingin mensyukuri segala kemurahan Tuhan. Ini yang disebut juga dengan ibadah yang sejati. Apakah motivasi, tujuan ataupun dasar kita datang berangkat dari rumah-rumah kita, tempat kita masing-masing ke gereja ini dengan dasar bersyukur ataupun ingin mensyukuri segala kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita sudah masuk kepada ibadah yang sejati. Tapi kebanyakan kita mungkin orang-orang Kristen datang ke gereja, datang beribadah bukan untuk bersyukur, tapi justru untuk hal-hal formalitas dan lain sebagainya. Apakah mungkin ingin menunjukkan kemewahan? Apakah ingin menunjukkan identitasnya saja sebagai seorang Kristen? Alam hari Minggu, asal diberikan hari Minggu. Dan Rasul Paulus ingin mengajak kita bahwa dalam setiap ibadah yang kita akan ikuti adalah ungkapan rasa syukur kita atau satu jalan cara kita, wadah kita untuk mensyukuri segala kemurahan Tuhan. Dan bukan dalam hal-hal suka saja, bukan hal-hal dalam hal yang senang saja,
kita diajak untuk mensyukuri kemurahan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita. Rasul Paulus mengatakan lebih lagi, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam kegagalan ataupun keberhasilan, bersyukurlah kepada Tuhan. Apakah kita boleh mampu dalam hal mensyukuri ini dalam setiap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Udah ngadepe orang Kristen, khususnya orang Batak, kalau berduka cita hari Minggunya ke gereja, dia keluarganya ini adalah dua berduka cita berbeda sih. Dan tidak sedikit orang Kristen dalam minggu ini dalam keadaan situasi duka cita. Hari Minggunya kebanyakan ada yang ke gereja dengan alasan masih dalam keadaan duka. Padahal Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, syukurilah segala hal dalam segala situasi, mau suka maupun duka cita. Janganlah ketika kita menerima harus suka cita saja kita dapat bersyukur. Jangan ketika kita mengalami kesuksesan atau keberhasilan saja kita dapat bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal katanya. Baik dalam segala kesulitan, baik dalam segala pergumulan, baik dalam segala tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dalam hal permohonan yang belum dikabulkan atau belum dijawab oleh Tuhan. Datanglah mensyukur. Kita tidak tahu di balik semuanya itu apa jalan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang jelas kita dituntut bersyukur saja. Supaya seorang Kristen yang sejati adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala hal, dan itu dibuktikan, diwujud nyatakan dalam setiap ibadah ini. Jadi dasar kita datang ke dalam ibadah kita, khususnya dalam ibadah setiap minggunya, kita bersyukuri bahwa dalam satu minggu yang lalu banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kita, baik dalam suka duka cita sekalipun itu adalah kemurahan Tuhan. Ada rencana di balik itu semua, di balik kegagalan, di balik segala pergumulan dan lain sebagainya. Tuhan meminta syukurilah, karena semakin engkau banyak bersyukur, semakin banyak rencana dalam kehidupan. Dan bukan hanya sebuah formalitas kita datang ke gereja. Kalau dasar kita datang ke gereja untuk mensyukuri, semakin banyak rencana yang kita bawa, rencana Tuhan yang akan kita bawa ke dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Dan yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus juga melalui kalimat ini, kesejatian ibadah itu terlihat dari seseorang yang mau mempersembahkan tubuhnya, bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh atau dengan tubuh memberikan persembahan. Pada perikop perjanjian lama, umat Tuhan datang ke bait suci mengantarkan persembahannya berupa kurban-kurban bakaran dan sejenisnya. Tapi pemahaman teologisnya bahwa ketika mereka mengantarkan kurban bakaran ini, itu harus dengan tubuh. Tubuh seperti apa? Itu yang akan diperjelas oleh Rasul Paulus kepada umat Romawi. Dan banyak di antara kita juga kehidupan orang Kristen saat ini bisa saja mempersembahkan sesuatu itu kepada Tuhan bukan dengan tubuh. Apalagi sekarang gereja sudah canggih-canggih ya, persembahan pakai kiris, nomor rekening kan gitu. Tapi bukan dengan tubuh lagi kan begitu. Boleh dari pasar kamu ke Diamuna, ke gereja tanpa dengan tubuh bisa. Masuk WA, mana dulu? Oh persembahan sektor saya deh, kirim dari negara. Nah, dan itu dipersembahkan anggota jemaat dari sektor pakai tubuh kan gitu. Nah, jadi ini yang disampaikan. Persembahkanlah persembahanmu dengan tubuh. Itu adalah ibadah yang sejati. Mulai dari Tuhan,
harus dipimpin. Ini zaman sekarang. Bahwa tantangan-tantangan di zaman sekarang ini tentang mempersembahkan dengan tubuh itu sudah menjadi tantangan yang bukan lagi diperhatikan baik dari jemaat, baik dari majelis. Lalu lebih jauh lagi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini atau dalam diri kita ini ada dua unsur, yaitu tubuh dan yang kemudian sering dipahami dengan jiwa ataupun pikiran. Seseorang itu memiliki dua unsur ini. Tapi Tuhan itu menambahkan melalui perikop ini apa yang dikatakan Rasul Paulus. Ada tiga, yaitu roh. Di dalam diri kita ini ada tubuh, jiwa, dan dinetralisir oleh roh. Roh apa? Dikatakan dalam ayatnya yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu di dalam Kristus. Jadi roh Kristus lah yang menetralisir antara tubuh dan jiwa ini, sehingga kita tetap melakukan segala sesuatunya, menjadikannya menjadi sebuah ibadah yang sedang. Dari mana kita memperoleh roh Kristus ini? Dari iman. Sehingga kan dimana? Ketika kita lahir ke dunia ini, kita hanya dibekali oleh tubuh dan juga jiwa sebenarnya. Jika ada roh itu masih kosong, tergantung roh apa yang mau diisi ke dalam, sehingga roh ini sering diidentikan dengan iman. Jadi ketika roh kita ini sudah dibilang oleh Kristus, berarti roh Kristus lah yang ada di dalam. Roh Kristus inilah yang menetralisir, menyeimbangkan antara tubuh dan jiwa. Karena kalau tidak ada roh Kristus ataupun roh yang menyeimbangkan ini, masalah roh tubuh dan jiwa. Kalau tubuh lebih berkuasa, oleh orang mau gula-gula, ini orang pemalas, mau bekerja. Orang dulu sebelum balik, kamu meja usia, kamu meja 10, kamu meja 11. Tubuhnya menguasai, mengerajai itu. Tapi ketika roh ini bekerja, roh ini yang akan menyadarkan dia, tubuh, kau tidak akan menerima karunia berkat Tuhan. Kau cuma tidur aja kerja, nggak bisa duduk aja di bawah ini. Itu roh yang akan menetralisir. Dan ketika jiwa kita ini lebih berkuasa, jiwa sering diidentikan dengan apa yang ada dalam diri kita ini, kekuatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Kalau ini yang lebih berkuasa, Nabi Muhammad, mana sering terjadi sampai saat ini banyak orang-orang yang lebih menghabiskan waktunya untuk bekerja atau untuk mencari uang, bukan kepada hal memelihara tubuh. Kalau mulai dari kita itu mau ngajong, jangan menurunkan, dia akan merusak tubuh. Kalau dia hanya mengandalkan jiwa, bukan kekuatan pikiran, kepintaran, kekuatannya dan lain sebagainya. Sehingga roh ini mengatakan, hei, pikiran, kepintaranmu, kebijaksanaanmu, Tuhan saja beristirahatmu. Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya 6 hari lamanya. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Tapi roh Allah panjang roh lalu istirahat dunia. Kalau jatuh usia Tuhan, roh ini akan mendengar. Oleh karena itu dikatakan, persembahkanlah persembahan kepada Tuhan dengan tubuhmu yang sudah digerakkan, dimotori, dipimpin oleh rohmu yang dipimpin oleh Kristus atau roh Kristus. Ini akan menjadikan segala yang kau lakukan, yang kau perbuat, yang kau berikan, yang kau tunjukkan dalam kehidupan ini menjadi ibadah yang sedang. Dan yang berikutnya dikatakan Rasul Paulus juga kepada jemaat Roma pada perikop ini, ibadah yang sejati itu adalah ketika kita tidak serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Sia-sialah ibadahmu jika engkau juga serupa dengan dunia. Rasul Paulus tidak secara langsung mengatakan hal dunia. Manusia boleh berminggu, makanya kan STM dan lain sebagainya. Kalau kau juga jangan serupa dengan dunia. Kadang kau kata-kata
Ene masa 13 usah, angkai masa iman Allah diubahkan. Jangan langsung lupa dengan ini. Kali ini saya juga dari dia tidak di mana satu aja langsung mama pengen pakai saya baju. Kamu mau pilih dia kalau pas 100.000 dari kenal pas 1 berubah oleh pembaharuan atau akan menimbulkan akan menjawab atau mengatakan kepada kaum ini, mengatakan hari ini kau jangan akan berkata seperti ini, berubahlah dalam memberikan persembahan. Jangan serupakan keseharianmu, jangan serupakan dirimu tentang ini. Apalagi sekarang ini sudah zamannya teknologi, semuanya sistem sudah canggih dan sudah hampir dikatakan banyak gereja yang sudah ingin serupa dengan dunia ataupun teknologi. Dan tidak sedikit gereja sekarang sudah mempersiapkan ataupun memfasilitasi kebaktian itu dengan segala macam. Tak boleh membuat Alkitab, tak boleh membuat itu. Dan gambarnya kita untuk beberapa tahun ke depan udah makin canggih lagi di gereja. Bangkunya mungkin bisa pakai otomatis. Tak boleh jongkok bede, dibicik pakai itu jongkok sendiri, jongkok. Apakah kita mau serupa dengan dunia ini? Padahal di situ dibutuhkan respon tersendiri. Di jongkok ini jongkok, mana mereka dipaksa oleh hidrolik yang tiba-tiba terpencet langsung pergi. Janganlah serupa dengan dunia. Apalagi alamat atau jam bata itu yang memang kayak gitu. Itu masuk jam 10, nyatanya masuk jam 11. Jangan mau serupa dengan dunia. Kalau kita berjanji kepada Tuhan, kami mau datang ke ibadah kami, berjumpa dengan berkomunikasi dengan jam 10 ke jam 1. Orang mau hindari apa? Serupa dengan dunia. Kalau orang kata itu dibilang jam 10, jam 11 ataupun jam 11, kita jadi menyerupakan dengan dunia, bukan dengan Tuhan. Hati-hati kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus di sini, jika kau ingin menjadikan ibadahmu itu sejati, jangan biarkan dirimu itu serupa dengan dunia. Apapun yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini, sesuaikan kehidupanmu dengan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan mau menyerupakan diri dengan dunia. Anak saya itu hari sebulan pertanyaan dan nyinggung ingat. Aku oleh sobat kali, ini kita menyerupai ini. Jadi ini yang ingin disampaikan kepada kita. Dan yang terakhir, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kesejatian ibadah itu ketika kita bisa mempergunakan karisma ataupun karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam perikop ini banyak karunia yang berlainan katanya. Tapi bolehkah karunia ini kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Kita sudah membuat sebuah ibadah yang sejati. Ketika karunia yang diberikan Tuhan kepada kita pakai kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Ini sudah menjadi sebuah ibadah yang sejati. Terlalu banyak yang bertanya, bisa mengenai yang mati, kurang mengerti. Apakah karunia itu Tuhan pilih-pilih atau Tuhan berikan kepada setiap manusia? Percayalah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kita yang hadir di dalam dunia ini Tuhan berikan kami karunia. Dan di kembali Rasul Paulus mengatakan di sini karunia yang berlain-lain. Dan Yesus Kristus juga pernah membuat sebuah perumpamaan tentang talenta. Yang satu diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 10 talenta. Tapi apakah dari talenta yang diberikan ini boleh membuahkan dan boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga yang 1 talenta ini baru muncul di mana? Kenapa yang dibawa Tuhan? Nih, saya tidak kau 5, nah saya tidak kau 10. Dia bisa ada, dan mudah di negara. Tuhan ingin melihat dari 1 talenta berapa yang
bisa kau beri. Dari 5 talenta berapa yang kau bisa berikan? Jangan langsung bermutu. Jangan Tuhan ibadah pemarende, tapi aku nak pemarende pada produk bebas silakan. Dan banyak lagi hal-hal dalam kehidupan kita ini menyatakan bahwa karunia itu mungkin bisa berbeda. Artinya banyak sekarang psikolog dan sarjana fakultas pertanian, ya. Hari itu utama sarjana pertanian dari itu di bank kan dulu. Kemudian ada sarjana teknik, bagian otomotif, mesin. Hari utama adalah dari bagian hitung-hitung menghitungkan hasil. Luar biasa. Tidak masalah yang dikatakan dengan hal-hal seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan karunia yang diberikan kepadamu memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja dan melakukan pekerjaan kita, menghasilkan sesuatu dari pekerjaan kita, bolehkah ini kita pakai memuliakan nama Tuhan? Ini dia karunia yang memuliakan nama Tuhan. Atau justru karunia yang diberikan kepada kita pakai mengikuti dunia ini. Ini yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Bagi orang yang menasihati, yang mengajar. Karena banyak sekarang statusnya pengajar tapi tidak mengajar. Pekerjaannya sebagai ini tapi tidak seperti itu kenyataan. Sebagai penghakim tapi tidak menghakimi dengan jujur dan benar. Ini yang dinyatakan Rasul Paulus melalui suratnya ini. Jadikanlah karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadamu untuk memuliakan Allah. Sekecil apapun atau serendah apapun dunia mengatakan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, jangan terkecil hati, tapi berdoalah segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah ibadah yang sudah. Dan terakhir Rasul Paulus mengatakan kepada kita, ketika ibadah sejati ini sudah bisa kita perbuat dan sudah bisa kita capai, betapa bahagianya kita. Tadi dikatakan dalam hukum kita oleh para genda, berbahagialah mereka yang bertahan dalam percobaan, karena mereka akan menerima mahkota. Baik dunia, baik kehidupan juga. Ketika ibadah yang sejati ini murni kita lakukan dengan tulus, pencobaan-pencobaan jenis apa, kelas mana, ukuran yang mana pun gak akan bisa menumpangkan kita lagi untuk tetap percaya kepada Tuhan yang akan merencanakan yang lebih besar dan lebih hebat dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita dalam minggu ke-21 setelah Trinitatis ini mengejar dan mencapai ibadah-ibadah yang sejati ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh merasakan nikmatnya kasih setia Tuhan yang tetap menyertai, yang tetap melindungi, dan yang tetap memberkati kehidupan kami pribadi pas pribadi, keluarga pas keluarga. Dan itu yang mendorong dan memotivasi kami Tuhan untuk datang ke rumah ini mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami terima dalam waktu-waktu yang lalu. Dan ini juga yang kami imani, sehingga kami dapat bersekutu dalam minggu ini. Kami akan menerima dan membawa bekal kami, kekuatan kami, pertolongan kami, jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu ke depan ini. Dan kami bersyukur berterima kasih oleh kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk menemukan, untuk bisa mencapai kesejatian sebuah ibadah yang kami lakukan masing-masing dalam kehidupan. Ya Tuhan, biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kristus yang ada dalam diri kami boleh tetap menuntun dan mengajak kami menetralkan segala dan pikiran jiwa kami Tuhan, untuk tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadikan ibadah-ibadah yang sejati dalam kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami berbuat dalam kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, seperti apa yang telah disampaikan Rasul Paulus
Melalui penutup minggu hari kami juga semakin dikuatkan untuk lebih mengejar kesejahteraan sebuah ibadah dalam setiap parameter tingkah laku dan segala langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau juga berdoa buat jemaat Tuhan di kaki jemaat Serotan, seluruh jemaat Tuhan dari yang kecil, yang dewasa, sampai yang sudah lansia, biar masih menerima pertolongan Tuhan, menerima perlindungan Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, terlebih kesehatan-kesehatan, sehingga mereka tetap akan boleh merindukan untuk hadir dalam setiap persekutuan di hidup kami, menerima berkat-berkat dan menerima kekuatan daripada Tuhan untuk tetap bertahan, menantikan segala pertolongan dan rencana-rencana indah Tuhan dalam hidup. Berkati setiap segala pekerjaan, berkati setiap segala persoalan yang melakukan. Dan pada saat ini, kami mau bersyukur buat semua anggota jemaat Tuhan yang merasakan sukacita atas pertambahan usia anugerah yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang bersukacita dalam hidup. Marcelo Reza Sileta, Hasan Setinja, Nyonya P, Hasibuan Bola, Sidorus, Alawan Dapi Sinumoran, Nyonya BN Setia Borpurna, Nega Sintia Hukamara, Rasul Dewani Pasar itu. Mereka bersyukur Tuhan atas pertambahan usia yang kau berikan kepada mereka. Dan saya juga percaya Tuhan punya rencana ketika Tuhan memberikan pertambahan usia. Berkati dan sertai mereka selalu, sehingga pertambahan usia ini menjadi kesempatan untuk lebih memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan pada minggu hari ini, anak Tuhan yang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menerima penyembuhan sini. Jawab sendiri kau menurut bahwa Tuhan juga yang menyertai dan menguatkannya sejak saat ini, sejak hari ini dia akan dibaptis dan dinyatakan dewasa secara Kristen untuk lebih mempertanggungjawabkan lagi kekristenan imannya ke dalam waktu ini di tengah harinya. Tolong dan sertai dia agar dia boleh dengan teguh melakukan segala yang baik di dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan di setiap jemaat Tuhan juga yang tidak bisa hadir oleh karena sakit yang hinggap di tubuhnya atau kurang faktor kesehatanmu, kami doakan Tuhan dalam persekutuan kami ini. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati setiap makanan minuman dan obat-obatnya, medis yang banyak menanganinya, sehingga kalau mereka pemulihan kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ini hari-hari. Dengan segala kerendahan hati kami tetap memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan menghapuskannya dan kami layak menerima segala berkat dan rencana Tuhan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.